selamat hari Sabtu. Gimana hari Sabtu ini? Ya agak panas memang di luar ya, tapi hati harus tetap adem. Saya Kak Rose menemani Anda di acara Rooming No Secret Box. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan seru-seruan dan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk kita mojok dulu untuk membahas yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik dan juga menuai banyak komentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ini masih kelanjutan dari kabar tertangkapnya Ona Dio Leonard dan istrinya ternyata ketangkapnya berdua dengan kasus dugaan keterlibatan dengan narkoba gitu ya. Jadi kemarin polisi akhirnya memberikan keterangan barang bukti yang diamankan itu ada ganja, ada bekas ekstasi begitu ya. Nah, ditangkapnya itu di sebuah perumahan di kawasan Jakarta Timur. Yang menarik adalah ini pasti banyak orang juga teman-temannya yang memberikan dukungan buat Onat. Salah satunya adalah Coki. Ini sama-sama punya podcast gitu kan? Atau podcastnya bareng ya? Barengan ya? Apa gimana sih? Oh enggak, ya pokoknya, hah? Oh enggak bareng, tapi satu grup, nggak tahu juga, satu circle gitu ya. Ini Coki sendiri juga kan pernah juga diamankan karena terlibat kasus narkoba. Dia captionnya gini, gue nggak akan pura-pura ngerti semua yang kalian rasain, tapi gue tahu satu hal, kalian bukan orang jahat. Ya kalian tuh maksudnya Onat dan istrinya. Cuma lagi kalah sama sesuatu yang berat dan itu bisa kejadian ke siapa aja. Gue nggak akan ninggalin men. Gue mau ada di saat kalian nyoba mulai lagi, kata orang. Abis ini lagian, apa? Kenapa sih disensor? Aku jadi bingung nih mencari padanan katanya. Gym bareng deh, hahaha. PS kalau saya sih di feed nggak di story. Nah ini yang menarik sih PS-nya ini ya. Jadi dia kayak lagi nyindir seseorang gitu bahwa kalau dia memberikan dukungannya itu dia posting di feed. Kalau di Instagram tuh di feed gitu, bukan di story yang sehari 24 jam hilang. Jadi kayak orang menduga kayaknya dia nyindir Habib Jafar. Kalau Habib Jafar emang partner podcastannya si Onat kan. Habib Jafar kan kemarin juga sempat disinggung-singgung, di tag-tag tuh sama netizen. Habib gimana nih temennya gitu kan. Dan Habib memberikan statementnya melalui story yang 24 jam hilang itu. Mumpung kalian lagi mantengin story gue karena saudara beda server gue, maka gue manfaatin untuk ngasih tahu aja. Buat kalian yang sedang berat karena menghadapi masalah besar dalam hidup soal keluarga, ekonomi, percintaan, bullying atau apapun, termasuk terjebak penyalahgunaan narkoba, bagi kita kalian korban yang harus dibantu untuk pulih karena yang kita benci narkoba, bukan orangnya. Please manfaatin klinik mental gratis yang gue bikin. Terus disebut, di sana lo bisa dapat konseling online atau offline gratis dengan psikolog profesional. Yang berikutnya, membaca kabar tentang Onat, gue kaget, kecewa, sedih dan prihatin. Onat adalah saudara gue sebagai sesama manusia meski kami berbeda dalam agama. Justru dengan modal itu kami selama ini berjuang bersama untuk toleransi di Indonesia. Dan itulah Onat yang gue kenal, baik dan toleran. Tapi tak ada toleransi untuk narkoba, katanya gitu. Narkoba bukan hanya menyalahi hukum negara, tapi hukum semua agama dan logika akal sehat. Begitu. Ini story-nya Habib Jafar. Terus Coki kayaknya masih lagi nulis story juga. Tulisannya gini, waktu gue ketangkap dia nggak ada story tuh, kocak. Mungkin waktu itu beliau akunnya dihack katanya. Ini orang makin lagi curiga nih kayaknya Coki nyindir Habib Jafar banget. Karena mereka dulu pernah juga, Habib Jafar sama Coki pernah punya podcastan bareng. Tapi kok waktu Coki kena masalah Habib Jafar nggak bikin story. Mungkin waktu itu Habib Jafar nggak ngerti cara bikin story. Komentar netizen kita baca ya. Solidaritas sesama pecandu nih ceritanya. Terus ada lagi yang komen, jealous ya paman. Terus kemudian komennya juga, lu mau nunjukin empati tapi malah normalisasi mereka yang make. Gak ada hebat-hebatnya sama sekali gitu. Ya berikut. Banyak yang pro kontra yang di komen, tapi satu hal yang gue tangkap ya, Habib Jafar cuma nggak mau keseret-seret sama kasus ini sih. Jujur siapa sih yang nggak takut dengar kata-kata narkoba? Bukan hina, tapi lebih mawas diri, takut kebawa-bawa dan lain-lain. Gue pun kalau jadi Habib Jafar akan meng-cut off orang-orang yang sekiranya kenakalannya udah nggak bisa gue toleransi. Karena setiap orang yang berteman pasti punya cara dan batas toleransi masing-masing. Hal apa yang akan lo toleransi dari kenakalan keburukan temen lo? Begitupun sebaliknya, karena semua orang tahu kalau narkoba itu merusak. Selain gak ada gunanya, ya bikin lo miskin, tapi juga bikin lo bermasalah gitu. Itulah ya. Jauhi narkoba ya. Tiap orang pasti ada masalahnya. Kadang-kadang kita juga punya
kecanduan macam-macam ya, kecanduan nonton drama Cina, kecanduan merajut ya. Semua yang berlebihan itu tidak ada yang baik ya, narkoba apalagi karena merusak kesehatan, merusak pikiran dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita tuh ada yang kecanduan, bagaimana kalau kita kecanduan dengan kebaikan, Cielah. Dan kecanduan nonton Rumpi, No Secret, wah setiap hari. Nah, seperti juga bintang tamu kita ada Kalina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke baik, kita sudah bersama dengan Kalina, duduk di sini untuk menjawab. Harus jawab ya Bu. Apa sih? Pertanyaan kalau duduk di sini gue udah deg-degan dari pertanyaan dulu ya. ini harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah jawabannya merupakan fitnah atau fakta Kalina? Ya. Setiap ulang tahun kamu selalu minta quality time bareng anak kamu Aska. Soalnya selama ini kalau hari-hari biasa kalau mau ngajak ketemuan dia itu susah. Fitnah atau fakta? Fakta, tapi karena kan memang namanya anak-anak, apalagi biasa sekarang udah sih. remaja, dia juga udah punya waktu sendiri dan kesibukan sendiri. Punya pacar. Gitu. Jadi ya pastinya kan lebih milih untuk bersama teman-teman atau pacar gitu. Jadi ya itu kadonya. Kalau mama ulang tahun, kita spend time bareng-bareng. Kan Aska kan juga orangnya kan kalau sama mamanya mesra aja tuh kadang suka ngasih mamanya, nih mah belanja foya-foya gitu. Gitu gak sih? Waktu pas lagi, ya emang dia suka kayak gitu, kayak mah nih kasarnya budgetnya sekian, mama mau beli apa. Cuma kan sebagai ibu yang, aduh jangan udahlah kita beli secukupnya aja, itu juga udah alhamdulillah. Yang sebagian kayak kamu gitu. jadiin apa sih bisnis juga waktu itu ya? Itu Yang kali juga. ini ulang tahun dikadoin apa Mbak Aska? Aku cuma minta kado bareng makan siang bareng. Seharian? Gitu. Makan Nggak siang doang? seharian, makan siang aja. Terus dia ada dia bilang dia mau langsung ke tempat poponya neneknya. Oh. Gitu. Jadi ya udah kita makan siang, habis itu berapa jam terus dia langsung. Enggak, biasanya kalau selain nih ulang tahun nih yang memang biasa ada momen bareng lah sama Aska. Ada hari-hari apa lagi sih yang spesial yang selalu kamu lewatin berdua sama Aska? Pokoknya ulang tahun aku sama ulang tahun dia, dan kalau misalkan kalau misalkan aku lagi pengen ketemu sama dia juga aku bilang yuk kita makan yuk, makan siang atau makan malam gitu. Terus kayak kemarin pun aku bilang ini, mama yang bayar saya, enggak, ini Aska aja. Oh, so sweet. Jadi anytime sebenarnya bisa aja. Iya, sebenarnya kapan aja. Cuma kalau ulang tahun kayak wajib aja iya, gitu betul, loh. betul. Oke, lanjut fitnah atau fakta? Kalina. Wah, sejak muncul kabar perceraian mantan suami kamu tuh nggak mau banget ditanya-tanya soal itu. Takut nanti kalau jawab kamu yang dibully. Fitnah atau fakta? Fakta, fakta. Nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Sebenarnya nggak mau komentar dan juga nggak mau gimana-gimana karena maksudnya udahlah. Iya, nggak ada Karena udah urusannya nggak ada juga. urusan lagi, urusan kita kan cuma sebatas anak. Tapi untuk urusan kayak kan cuma karena dia mantan suami bukan berarti aku harus berkomentar. Betul sekali. Dia deg-degan aja, jangan ditanya. Dia deg-degan, aku tanya itu. Oke, lanjut, fitnah atau fakta Kalina? Kalau pacar kamu, ini pacar atau apa sih statusnya sekarang? Pasangan Pacar. kamu? Oh pacar ya. Sekarang udah semakin menunjukkan keseriusannya. Buktinya dia sudah mulai agak berubah. Yang tadinya lebih terkesan cuek, sekarang lebih romantis kirim-kirim bunga. Fitnah atau fakta? Fakta. Kalau kirim bunga, cuma kalau untuk Apa serius. dari dulu apa baru-baru ini aja? Baru. Serius? Baru gitu, karena kan maksudnya gini, itu sebenarnya sih bunganya warnanya merah ya, tapi ada aja yang komen, oh ini nyindir ya, nggak ada sindir-sindiran, cuma sebenarnya bunganya itu Nyindir sih maksudnya? nggak ngerti, katanya kenapa di warna hitam gitu, padahal memang Ini kenapa warnanya jadi hitam? karena aku suka warna hitam sama putih sih, ya kan itu aja sih alasannya, and for me it's cool gitu. Terus waktu pas ulang tahun dia juga kasih aku bunga mawar, cuma masalahnya ketinggalan di Bandung. Oh, ini dia pas ulang tahun dikasih bunga. Nah biasa-biasanya belum pernah melewati momen ulang tahun? Nggak pernah, udah pernah. Tapi nggak ngasih bunga? Nggak ada, Baru kali ini? boro-boro gitu. Itu Oh. juga ngucapin juga karena waktu itu sama teman-teman dia disuruh cari kue apa segala macam kayak gitu-gitu. Kalau nggak mah disantai aja kan secuek itu. Nah sekarang Mungkin dia lagi di lampu merah, ada yang jual bunga. iya, waktu di Bandung gitu. Jadi waktu pas di Bandung kita tuh lagi muter-muter cari bubur ayam kan malam-malam. Terus dia tiba-tiba dia bentar aku muter dulu ke Braga. Nyari-nyari udah jam 1. Ya paling cuma harga 30.000 tapi bukan masalah harganya. Yang penting tuh tumben. Ya ada kemajuan lah ya. Ada kemajuan. Tapi kalau gitu bukan menandakan dia makin serius mau atau Kalau kalian? dari awal pun memang serius ya, cuma kan kita lebih mengenal dulu. Jangan terburu-buru kayak sesudah udah ya kan. Betul sekali. Akhirnya kamu belajar dari pengalaman ya Bu. Nah itu udah tua, udah bukannya udah tua. Jadi kayak masalah romantis tuh ibaratnya tuh udah
nomor kesekian, yang penting kita lihat dulu bagaimana dia. Vita atau fakta Kalina? Bahwa anak kamu kan udah anak laki dan sudah semakin dewasa gitu ya. Dan semakin dewasa dia tuh kalau mengungkapkan rasa sayang itu nggak bisa lewat omongan tuh susah banget keluarnya dari mulutnya gitu ya. Makanya kemarin ketika ada video tuh ditanya, ini siapa yang bikin? Mamanya siapa? Dia nggak jawab dan dibully orang itu. Sebenarnya kamu santai aja karena ya begitulah anak-anak. Kita lihat dulu coba videonya berikut ini. Jadi kedengeran ya. Aku bingung ya, maksudnya di sini aku aku klarifikasi ya, maksudnya nggak usah lah bully anak aku. Setiap anak laki-laki yang udah besar itu pasti kan malu ya gitu. Tapi kan dia ngomong that's my mom. Iya, nah banyak orang yang nggak dengar itu atau mungkin orang yang nggak ngerti gitu kan. Padahal di situ udah dijelasin that's my mom and di akhirnya juga bilang I love you and I love you too gitu kan. Jadi buat aku aja ibunya nggak masalah mungkin, tapi kan pengharapan orang di sini tuh kan langsung dijawab gitu kan. Tapi kan setiap orang kan beda-beda gitu. Tapi dia nggak, di anak aku. Si Aska nggak lihat baca komentar ini, dia nggak apa gitu? Aku sih berharap anak aku juga kan sudah dewasa, dia juga pasti bisa menyikapi komentar-komentar itu bahwa ya udahlah netizen memang seperti itu, mau bener mau bagus juga orang tetap aja salah gitu. Jadi soalnya komentarnya kalau dibaca jadi agak gimana gitu, kasihan Askanya. Jadi pokoknya itu janganlah komentar-komentar yang nggak bagus misalnya tentang anak aku, karena ibunya aja juga. Aku nggak punya anak tapi kok aku baper patah hati ya. Jangan malu bilang mama Kaliba itu mamanya Aska. Kaliba itu siapa ya? Berbanggalah selama masih ada mamanya. Ingat surga itu di telapak kaki mamanya gitu ya. Ada lagi komentarnya. Kenapa anak cowok gengsi banget ya? Anakku juga kayak Aska Gina ini kan. Iya. Enggak usah cowok, cewek juga sama kadang-kadang gitu kan. Apalagi di umur-umur yang cuman jawabannya gini dong. Iya, malah kadang-kadang kalau bisa di WhatsApp juga kan istrinya cuma oke, ya. Kan gitu kan anak-anak zaman sekarang. Gitu. Mam jangan baper ya, jangan dibaca komen yang nggak jelas. Anak laki apalagi bujang itu gengsinya gede. Anakku yang SD aja udah mulai gengsi, ditanya cuma senyum-senyum. Apalagi anak yang nggak tiap hari sama-sama, tapi aku yakin Aska sayangnya besar ke ibunya. Iya. Oke, next berikutnya Vita atau fakta kan? Banyak ya? Nah, banyak dong. Belakangan ini nama kamu dipakai untuk modus penipuan di sebuah nomor WhatsApp sampai teman-teman kamu banyak yang di chat dan ngadu ke kamu. Fitnah atau fakta? Fakta, udah dua Jadi kali. Fotonya kamu gitu ya? Iya, udah 2 kali. Dia ngapain minjem duit? Iya, aku juga pernah nih. Iya, kayak pakai awal-awal tuh kayak ngomong kayak sok kenal. Cuma akhirnya kalau orang yang udah deket banget sama aku itu kan pasti tahu dari gaya bahasanya gitu kan, cara chatnya itu pasti isi chatnya juga beda. Yang biasa manggil kamu, Mbak apa sih lu gini, kita biasanya kayak gitu kan, tiba-tiba Hai Beb, bukan aku banget Beb, kayak kamu gitu. apa kabar gitu ya? Udah bukan aku banget gitu. Vita atau fakta Kalina? Kamu tuh kalau galau, ciri-ciri kamu lagi galau itu suka random jalan kemana-mana, traveling ke tempat-tempat yang tidak biasa seperti ke gang-gang yang nggak tahu nih ujungnya kemana. Fitnah atau fakta? Fakta, aku lebih baik milih sendiri kalau lagi aku ada. Maksudnya gini, aku kalau lagi ngerasa ada masalah dalam hidup aku lebih milih untuk sendiri dibandingkan keramaian. Karena menurut aku di dalam keramaian aku malah ngerasa lebih sepi lagi gitu. Jadi lebih baik aku di kamar atau aku jalan sendiri di kamar itu sama anabul aku gitu, atau aku jalan ke tempat yang menurut aku yang bisa bikin otak aku lebih. Nah, kapan terakhir itu terjadi? Belum lama lah gitu. Tapi ya udah sekarang. Kenapa itu galaunya? Kepo. Pokoknya gini, setiap orang juga kan pasti punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau aku daripada yang nggak bener gitu ya, lebih baik aku ya itu. Aku di kamar, menyendiri aja. Ya. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita panggil dulu satu bintang tamu lagi. Ada Vena Melinda, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Vena Melinda. Apa kabar Bu? Ini ya, kalau kita lihat, aku lagi sering lihat video-video membagikan senamnya ya. Kan kembali ke tahun kita nggak sih? Iya betul. Kan kamu dulu salsa tuh ya? Aku dulu instruktur salsa, pokoknya olah tubuh. Olah tubuh, oke. Tapi sebelumnya kita mau bahas ini dulu nih, ulang tahunnya Fania. Oh iya tuh, ada Fania. Fania, selamat ulang tahun Fania. Fania, makasih, bilang dong. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ya sebagai anak perempuan satu-satunya nih, kalau dirayain ulang tahunnya kan beda ya, karena kalau anak perempuan mungkin lebih detail. Iya, dan lebih girly ya, sesuai dengan cita-cita mamanya. Tematik banget. Itu yang nentuin tema siapa? Ya ini Fania. Oh, jadi dia sendiri. Setiap tahun tuh temanya beda-beda. Nah, yang terakhir kemarin apa ini Fania? Lupa Mama apa? Hah?
Stitch, iya. Oh, aku Stitch. sampai lupa tokoh-tokohnya Oh, lucu itu. banget. Tapi bajunya nggak dapet Stitch. Jadi ya udahlah. Jadi Penting ritual kamu warnanya. kalau ada Fania ulang tahun tuh ngapain? Waduh, ritualnya nanya dulu temanya apa. Dan ah. dia kan masih ingat dari tahun pertama sampai terakhir ingat. Jadi Oke. nggak mungkin 2 kali ya Iya. temanya. Terus Oke. yang kedua yang paling penting tuh aku paling capek tuh ngundang temen-temennya. Karena harus ada dari TK, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Oke. Untung ini handphone memuat banyak nomor ya. Jadi semua temannya datang. Oh, seru Dari banget. masih Terus kecil. nyari goodie bag, apa kamu nyari sendiri tuh? Alhamdulillah sih banyak yang support. Banyak yang support. Dari pertama Fania tuh selalu banyak yang support. Oh, dari pertama. Alhamdulillah. Masya Allah. Rezekinya bagus. Terus kakak-kakaknya apa? Support apa biasanya tuh mereka? Kado. 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 Itu juga special request dari Fania. Fania tahun ini dapat apa ya dari Kak Feral tuh GoPro ya, karena dia suka pengen ini Video-video, sendiri, bikin konten. pengen bikin konten. Kan dia mau keluar single Fania. Oh, ya, Jadi dia udah bilang mau punya YouTube sendiri kan udah punya, tapi gue bilang kamu jadi kameramen sendiri ya. Gua bilang, jadi yang suka-suka dia. Oh, lucu banget. Tapi yang menarik adalah itu loh tadi ya, mesra banget tuh kakak-kakaknya langsung datang dari Dari Mandalika. Mandalika. Dari Mas kegiatan. Feral. Memang itu disempatkan apa memang kebetulan pas mereka pulangnya di Sebenarnya tanggal aku itu? sih udah hopeless ya, karena Mas Feral nih sekarang aku aja Padat terakhir banget. ketemu tuh ulang tahun Fania loh. Oh, Habis serius? itu nggak pernah ketemu lagi. Nah, Atala sekarang kan tinggalnya sama Mas Feral. Oh, karena alah. dia sekarang sebagai staf khusus bidang media. Oh, wow, luar biasa Atala. Jadi aku sepi di rumah. Ya ampun, ya sama Jadi Fania kalau aja. setiap kali keluar kamar biasa ada dia kan. Nah sekarang dia udah berkantor sama kakaknya. Tapi bagus lah. Dia tidurnya udah nggak kebalik lagi. udah Udah bener tertib ya. normal, tertib. Dan udah punya tanggung jawab ke dapil. Udah nggak jadi apa namanya. Udah nggak jadi Mas Day One lagi. Oh, udah Mas nggak. Dewan nggak ya? Udah nggak. Nah, dia jadi, Jadi staf staff khusus beneran. sudah benar. Stafnya Mas Dewan beneran Mas ya. Dewan. Nah, tapi itu mereka pulang itu memang sengaja disempetin pulang, buat ngerayain Iya, ulang waktunya dipasin. Meskipun habis itu waktu itu Feral ke dapil langsung. tahun. Oh ya ampun. Nah si Atala ikut. Jadi cuma 10 menit. 10 menit itu di video itu ketemu ya cuma 10 menit apa 15 menit. ampun. Tapi ya begitulah, harus siap. Anak udah besar. Untung aja ada Fania. Kalau Iya, enggak gimana ini nasibku? Makin melo ya Bu ya. Makin melo. Makanya karena melo aku berolahraga kembali. Oh. Mencari kebahagiaan. Apa Iya. nih yang aku seneng ya aku memang sukanya olahraga. Biar happy lagi. Biar ya. happy. Ini baru kita mau tanya tadi nih udah ada penjelasannya, tapi kita mau lihat nih videonya bagaimana sekarang kegiatannya Atala ya. Selalu Atala. ikut dalam kegiatannya Vera, tapi ini spesial kayak staf khususnya spesial ya. Karena duduknya bisa sebelahan. Iya, gitu bisa ya. makan. Bisa makan. Kita lihat videonya berikut ini. Ini kayaknya staf khusus bidang media punya media sendiri juga deh kayaknya. Iya, jadi dia support apa dia yang support. dilakukan kakaknya ada di medsos kakaknya. Tapi dia juga support ada di story dia, di TikTok dia. Jadi double ngebantu, exposure ya. supaya anak-anak muda juga paham. Anggota DPR RI meskipun usia muda kerjaannya seperti ini Oh, gitu. Oke, jadi dengan caranya dia Sosialisasi. sosialisasinya dan dengan cara resmi yang di Iya. sosial medianya Feral ya. Tapi itu sejak kapan tuh kayak gitu dia? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan, ngimpi apa? Tiba-tiba dia. Jadi waktu itu ulang tahunnya Atala, kita bertemu bertiga nih. Heeh. Kamu tuh maunya apa dek katanya Mas Feral. Mau sampai kapan kamu tuh kayak anak mama. Ngintil kemana mama pergi, terus kamu tidur kebalik. Kamu kerja dong kayak kakak gitu. Akhirnya tiba-tiba nggak tahu gimana, jadilah dia staf khusus media. Oh gitu. Menggantikan yang sebelumnya udah keluar. Oh pas Jadi kebetulan Atala. ada lowongan ya. Ada lowongan. Jadi dia udah nih tinggalnya sama kakaknya. Iya, Senin sampai Jumat. Jadi aku kebagian Sabtu Minggu nih ada di rumah nih Atala. Nanti kita janjian ketemu di mall. Oke, jadi kamu agak aman ya. Kan biasanya suka ngeprank-ngeprank dia tuh. Iya, sekarang aman lah. Dia udah nggak boleh lagi yang gitu-gitu ya. Harus yang baik sama mamahnya. Ada komentar netizen coba kita baca ya nih pertanyaannya dari netizen. Oh, ini kan ada tulisannya kamu Amin. captionnya insya Allah niscaya Atala jadi anggota DPR RI ya nak tahun 2029 sampai 2034. Komentar netizennya coba kita lihat. Kerjanya Atala itu apa ya? Jujur nanya, itu tadi udah dijelasin ya. Dia belajar untuk bagaimana mengelola media untuk sosialisasi dan informasi. Aku suka Atala di entertainment, jiwa lawaknya ada, santai. Kalau boleh jangan di DPRD mas, katanya gitu. Terlalu serius hidupnya, kayak nggak menikmati hidup, mending bisnis aja mas Atala dan sampingan entertainment. Yang berikutnya ada lagi. Atala jadi asisten kakaknya kah katanya gitu. Atala ngapain sih ngikutin Feral terus? Emang nggak ada kegiatan lain? Nah itu kegiatannya. Kuliah dulu Mas Atala, jika besok ada kesempatan masuk jadi anggota DPR setidaknya punya ilmu. Itu kamu
support juga, setuju. Iya, aku udah selalu bilang kalau sekarang kan Mas Vera mengkuliah ya di Lampung, Atala juga. Aku bilang karena kalau jadi anggota DPR RI itu susah kalau nggak ada background education kan. Ya alhamdulillah mereka sekarang sudah meneruskan. Jadi ini kuliahnya juga Atala? Kuliah. Dia ambil apa kalau Atala? Online. Aku lupa nanya ya sampai karena Pokoknya udah ada gak pernah kuliah ya? ketemu. Udah 2 minggu nih aku jarang banget ketemu Atala, baru ketemu kemarin tapi dia bener-bener istirahat. Jadi aku kegiatan sama Fania, pas pulang dia udah pergi. Jadi belum ngobrol panjang lagi. Dia hibernasi kalau udah Sabtu Minggu ya. Ini kan, tapi ini anak 2 ini kan ya memang mereka udah tahu lah apa maunya ya. Begitu lulus SMA kemarin, kalau Vera kan langsung fokus di dunia entertain, Atala lebih ini fokus bisnis. Kamu sebagai ibu kan biasanya ibu yang sangat perfeksionis nih. Ya kan kalau kita mungkin orang lama habis kuliah tuh, habis SMA harus kuliah Harus gitu. kuliah, Waktu itu tuh gimana tuh obrolan sama anak-anak? Waktu itu aku selalu marah karena mereka tidak mau ngikutin aturan yang kita ya, SMA, kuliah. Tapi memang anak sekarang nggak bisa digituin. Mereka selalu berprinsip kalau ada peluang sekarang, kenapa harus ditunda? Toh kuliah mereka akan tetap kuliah gitu. Jadi mama pokoknya tenang aja, yang penting kita tahu kok kita maunya apa. Dan alhamdulillah mereka tidak minta uang lagi sama aku dari umur berapa tuh, masing-masing 17 tahun udah nggak ada yang minta. Udah mandiri, tinggal mama doain aja. Oh ya udah. Jadi kita memang jadi ibu harus support ya bidang apapun, yang penting on the track. Jadi jangan yang aneh-aneh. Jangan yang negatif ya. Kalau Atala tuh sebenarnya bisnisnya apa sih sebelum itu? Sebenarnya dia kan lebih kepada DJ dan dia suka banget endorse ya di TikToknya dia kan bagus jadi konten kreator ya. Konten kreator, YouTube-nya juga. Tapi terakhir ini dia tahu juga kalau mau di DPR nggak bisa nggak kuliah. Akhirnya dia mulai serius. Tapi ibunya belum tahu nih diambil apa jurusan? Belum, karena kan berubah-berubah. Waktu itu mama kuliah di Belanda ngambil manajemen, art management atau apa. Aku udah anterin arts-nya bagus. Tiba-tiba nggak jadi. Jadi memang susah. Makin kita paksa dia makin berubah. Ya udah, aku bilang terserah. Cari-cari deh ya. Ibunya udahlah kalau ibu ikut kayaknya dia suka berubah pikiran. Kalau kakaknya ambil kuliah apa jurusan? Nah, kalau Ferrell kan kemarin dia ambil di Oxford, itu kan lebih kepada apa ya, politik science ya. Tapi nanti yang di Lampung katanya, aku juga belum sempat nanya exactly fakultasnya apa. Karena kalau ngobrol sama Mas Vera susah banget. Ya ampun. Jadi dia tuh bener-bener kadang aku WA nanti dibalasnya udah kapan, aku udah lupa pertanyaannya apa kan. Secara aku juga ngurusin Fania kan. Jadi ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dia enjoy di politik, yang paling penting itu. Tapi dia udah tahu kok. Paling penting adalah education, dia harus terus upgrade ya. Ibu kan dulu juga pernah jadi anggota DPR. Memang sepadat itukah dulu juga waktu kamu? Iya, jadi gini, kalau di DPR, apalagi dia sekarang BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, itu memang parlemen tuh banyak banget kegiatannya. Belum dapil. Sekarang sih memang reses, tapi kan tugas komisi, tugas dapilnya dia, belum tugas partainya dia. Jadi aku sih memahami, aku juga nggak pernah pulang dulu, Fen. Koper tuh ada koper untuk dapil, koper untuk di komisi, sampai sebegitu hektik memang. Jadi kita harus maklum aja, kalau mau sama dia harus jadi staffnya dia kali ya. Jadi kayaknya mungkin balas dendam ya. Dulu mama sibuk ya. Iya, ya begitulah. Begitu. Nanti kita masih akan ngobrol lagi, kita mau lihat Vena Melinda senam. Jangan kemana-mana. Salsa.